Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Keane, Bab 9 Konflik Internal Perusahaan. Perusahaan ini terletak di pusat kota, sebuah bangunan komersial yang mempunyai 35 lantai. Awalnya, gedung ini adalah kantor pusat dari perusahaan besar Meng. Untuk mendirikan Suan Company, perusahaan besar Meng langsung pindah dan mengosongkan gedung tersebut. Seluruh jalan di sekitar gedung berada di bawah pengawasan ketat, polisi bersenjata serta tentara menjaga ketertiban. Acaranya sungguh megah. Thomas Keane dan Melissa Zhu mengemudikan Audi sampai ke depan pintu gedung. Setelah turun dari mobil, melihat pemandangan yang dijaga ketat, Melissa Zhu sedikit panik. Kak Thomas, atau lupakan saja, tidak akan berhasil, aku akan memikirkan cara lain. Jika ini adalah upacara pembukaan yang biasa, mungkin Melissa Zhu masih dapat memikirkan cara. Tetapi upacara pembukaan Suan Company begitu megah, tindakan pengamanannya sangat ketat, dan dia tidak memiliki koneksi apapun, akan sangat sulit untuk masuk. Adapun apa yang dikatakan Thomas Keane, ikuti saja dia. Melissa Zhu sama sekali tidak percaya. Bagaimanapun juga dia adalah putri dari keluarga Zhu, sudah berbisnis di Donghai selama beberapa tahun, masih memiliki sedikit muka. Sedangkan Thomas Keane yang baru saja kembali dari luar, tidak kenal siapapun dan asing dengan tempat di sini, bisa punya koneksi apa? Keluarga-keluarga yang berteman dengan keluarga Keane pada saat itu, ada yang jatuh, ada yang berkhianat, tidak mungkin bagi mereka untuk membantu Thomas Keane. Tidak perlu, langsung saja masuk. Melissa Zhu sedikit canggung, sedang memikirkan apa yang harus dilakukannya. Tetapi Thomas Keane telah menariknya masuk ke dalam. Kak Thomas, apa kita pergi saja? Thomas Keane tersenyum, jangan khawatir. Dengan begitu, keduanya pun sampai ke tempat pemeriksaan keamanan. Melissa Zhu sangat tidak berdaya, bagaimana bisa dia mengikuti Kak Thomas berbuat onar begini? Jika dia benar-benar diusir, maka keluarga Zhu lah yang akan malu besok. Nona, tolong tunjukkan kartu identitas Anda. Ketika Melissa Zhu sedang berpikir, gilirannya pun tiba. Tanpa daya, dia memaksa diri mengeluarkan kartu identitasnya. Nona, silakan masuk. Melissa Zhu kaget, silakan masuk. Apakah tidak salah dengar? Apakah ini aku? Aku boleh masuk. Polisi bersenjata berkata tanpa ekspresi di wajahnya, tentu saja bisa. Melissa Zhu dan Thomas Keane menjalani pemeriksaan keamanan dan memasuki venue. Dia sedikit bingung, Kak Thomas benar-benar membawanya masuk. Bagaimana ini bisa terjadi? Keluarga Zhu jelas hanya menerima 2 kuota undangan, kenapa KTP-nya juga bisa masuk? Tepat ketika Melissa Zhu sedang terkejut bercampur bahagia, Gael Zhu dan putranya tiba-tiba datang. Melissa Zhu, kenapa kamu di sini? Melihat Paman dan Simon Zhu, Melissa Zhu mengerutkan kening. Bagaimana aku bisa di sini? Tidak ada hubungannya dengan kalian. Wajah Gael Zhu pucat. Kalian berani sekali, beraninya kalian menyelinap masuk. Kalian tahukah tempat apa ini? Keluarga Zhu hanya memiliki total 2 kuota. Gael Zhu dan Simon Zhu sudah menggunakannya. Melissa Zhu pasti tidak akan bisa masuk. Sekarang dia bisa muncul di venue, jelas-jelas dia telah menyelinap masuk. Wanita ini terlalu berani. Kalau kamu ketahuan, itu bukan hanya tanggung jawabmu sendiri, ini akan membebani keluarga Zhu. Apakah kamu dapat menanggungnya? Melissa Zhu mengerutkan kening, kami masuk dengan menggesek KTP kami, bukan menyelinap masuk, jangan bicara omong kosong. Gael Zhu mencibir, menggesek KTP. Kalian. Siapa kamu Melissa Zhu? Memangnya aku tidak tahu,
kamu juga bisa punya kualifikasi untuk masuk. Apakah kamu anggap aku anak berusia 3 tahun? Melissa Zhu berkata, Kak Thomas yang membawaku masuk, kalian jangan terus-terusan tidak mau melepaskan kami, kalau tidak kalian sendirilah yang akan malu nanti. Gael Zhu tertawa, kamu bilang dia bisa masuk. Melissa Zhu, apakah kamu bodoh, omong kosong apa ini? Kamu sudah belajar yang jelek-jelek dengan mengikuti orang ini, tidak bisa membiarkan kalian masuk, jika tidak yang malu adalah keluarga Zhu. Gael Zhu dari awal adalah orang yang egois. Melissa Zhu dan Thomas Kin menyelinap masuk, apabila ketahuan, yang bakal kena amarah adalah seluruh keluarga Zhu, bukan Melissa Zhu sendiri. Daripada membiarkan orang lain mengetahuinya, lebih baik dia melaporkannya secepatnya. Keamanan. Gael Zhu tiba-tiba berteriak, mata semua orang terfokus kepada mereka, dua penjaga keamanan pun segera datang. Apa yang terjadi? Gael Zhu menunjuk ke Melissa Zhu dan berkata, mereka tidak memiliki surat undangan, mereka menyelinap masuk. Keluarkan mereka. Tiba-tiba, sorot mata semua orang berubah penuh cibiran. Bertengkar dengan orang sendiri. Orang-orang dari keluarga Zhu ini, mengapa mereka melawan diri mereka sendiri? Melaporkan satu sama lain. Ini sangat menarik. Dua penjaga keamanan menghampiri, mengambil KTP Thomas Kin dan Melissa Zhu, dan diperiksa kembali. Tidak masalah, keduanya memenuhi syarat untuk diundang, dan ini adalah kursi VIP. Selesai berbicara, Gael Zhu pun tertegun. Mustahil, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin mereka memenuhi syarat untuk masuk VIP lagi? Salah, kalian pasti salah. Gael Zhu berteriak, membuat orang sebal. Awalnya, Thomas Kin tidak peduli dengan mereka, tetapi tidak disangka malah semakin melonjak. Dia mengeluarkan telepon dan memutar nomor Weston Meng. Kakak seperguruan junior, aku Weston Meng, apa perintah Anda? Gael Zhu dan Simon Zhu dari keluarga Zhu, diskualifikasi mereka dari kesempatan mengikuti tender. Selesai Thomas Kin berkata, Gael Zhu pun tertawa. Marga Kin, apa yang kamu lakukan dengan berpura-pura di depanku? Tidak masalah jika kamu berpura-pura di depan orang lain, di depanku pun masih berpura-pura. Aku bukannya tidak tahu seluk-belukmu. Kamu bisa mendiskualifikasi kami hanya dengan satu panggilan telepon. Kamu sedang mimpi di siang bolong ya? Saat Gael Zhu berbicara di sini, walkie-talkie petugas keamanan pun berbunyi. Kapten, silakan. CEO Meng memberitahu, Gael Zhu dan Simon Zhu dari keluarga Zhu didiskualifikasi dari tender dan usir mereka keluar. Meski suaranya tidak nyaring, semua orang mendengarnya. Didiskualifikasi. Benar-benar dibatalkan. Bahkan CEO Meng lah yang memberitahu secara pribadi. Hanya karena Thomas Kin melakukan sebuah panggilan telepon, dia mendiskualifikasi mereka berdua. Ekspresi orang-orang itu sedikit berubah ketika melihat Thomas Kin, apa latar belakang pemuda ini. Penjaga keamanan itu dengan muka tanpa ekspresi, berjalan ke arah keduanya dan berkata, kalian berdua telah didiskualifikasi, silakan tinggalkan tempat ini. Raut wajah Gael Zhu berubah drastis. Apa? Kalian melakukan kesalahan, aku adalah Gael Zhu dari keluarga Zhu, dan ini putraku Simon Zhu, kami berdua mempunyai hak mengikuti tender. Penjaga keamanan dengan wajah serius berkata, sekarang kalian sudah tidak punya, segera keluar, kalau tidak kami akan mengambil tindakan paksaan. Gael Zhu tertegun, apa maksudnya sudah hilang sekarang? Tidak mungkin. Mana penanggung jawab kalian? Minta penanggung jawab kalian untuk keluar, kami sudah sepakat sebelumnya. Ketika Gael Zhu mengoceh, beberapa petugas keamanan langsung menjatuhkan mereka, dan menggotong mereka keluar, sama seperti ayah dan anak dari keluarga Wang sebelumnya.
Melissa Zhu menoleh dan menatap Thomas Kin dengan wajah tertegun. Gael Zhu dan putranya didiskualifikasi hanya dalam beberapa menit, apakah memang karena telepon dari Thomas Kin? Dalam hal ini, Thomas Kin malah kelihatan tidak peduli, malah berkata pelan. Melissa, ayo kita segera duduk. Ketika saatnya tiba, Thomas Kin dan Melissa Zhu memasuki aula utama dan menemukan tempat duduk mereka. Setelah duduk, Melissa Zhu baru sadar, apanya yang tempat duduk VIP, ini sih tempat duduk utama, tepat di tengah barisan depan, 2 meter di depan mereka adalah mimbar, tidakkah posisi ini terlalu bagus? Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Bersambung. Titik.